Siapa lagi di antara kalian yang berani melawanku? Ayo cepat, jangan buang waktu. Bagus, coba lawan aku. Akulah lawanmu, Rangga. Ayo, hadapi aku. Berserah bersama. Cukup. Bagus. Bagus sekali. Pertarungan yang sangat bagus. Terimalah pada tempat kami. Sembah kalian kuterima. Bagaimana dengan Rangga ini? Aku setuju. Rangga jadi pimpinan tertinggi kalian. Rangga pantas dan berhak menjadi Pandeganing, prajurit rampak. Rangga, terimalah gelang kepandegaanmu. Raka, gelangnya. Ini nih. Terimalah. Beribu terima kasih. Pakailah. Menyalalah kamu seperti perak, dan kokohlah kamu bersama gelang kepandegaanmu. Siap laksanakan segala perintahnya. Bagus. Hidup Rangga, Merdeka utama kita! Hidup! 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 Nyi Rampak. Aku harus ke rumah Nyi Rampak dulu. Dialah yang membuat Bunda menjadi kehilangan kendali seperti itu. Kenapa ke kiri? Kenapa Raden Danurweda tidak langsung ke Kartanegara? Kemana dia? Apa boleh buat? Aku harus mengejarnya. Jangan sampai aku kehilangan jejak. Ya! 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 Siapa kalian? Apa yang kalian inginkan dariku? Ratu kami menginginkanmu sudah Wirat. Itulah sebabnya dengan sangat terpaksa kami harus memboyongmu.
mau ketemu Nyi Rampak? Iya, Sebutkan nama dan apa keperluannya. Nyi Rampak pasti tahu apa sebab saya kesini. Ketemukan saja saya dengannya. Tidak. Tidak Kisanak. Kisanak tidak akan pernah bisa bertemu dengan guru kami sebelum Kisanak menyebut nama dan keperluan Kisanak. Siapa kamu? Dan kenapa kamu menyambut saya seperti ini? Aku Rangga, Pandega utama dan penanggung jawab keamanan pesantren di sini. Bisa masuk dan tidaknya tamu, akulah penanggung jawabnya. Oleh karena itu, sebutkan nama dan keperluanmu dan berikan pundi-pundimu. Baru Kisanak boleh masuk. Nama dan keperluanku hanya Nyi Rampak yang boleh tahu. Kalau kau ingin pundi-pundi, terimalah pundi-pundiku. Hentikan Rangga. Biarkan dia masuk. Selamat datang, Raden. Cukup, Rangga. Tapi Nyi, Tidak usah diteruskan. Yang menjadi tamuku ini adalah Pangeran Danuruwenda, putra Prabu Anglindharma dan Gusti Ayu Sukesi. Ayo, haturkan sembah kalian. maafkan kami. Kami tidak tahu berhadapan dengan siapa. Iya, Cukup, kalian boleh pergi. Maafkan mereka, Raden. Mari, silakan masuk. Pasti ada sesuatu yang sangat penting sehingga Raden jauh-jauh dari Malawapati datang ke pondok saya. Silakan duduk. tidak bisakah kita bicara empat mata, Nyi Rampak? Kenapa mereka harus ada di sini? Tidak, Raden. Mata dan telinga kami tidak akan merekam apa yang akan Raden bicarakan dengan guru kami. Tapi mata dan telinga kami hanya khusus untuk menjaga guru kami. Jadi, saya dan adik saya Rake tetap akan ada di sini. Nyi Rampak, kalau begitu Nyi Rampak bukan sekedar peramal, tapi sudah menjadi ratu. Memang, Nyi Rampak adalah guru dan ratu kami, Raden. Kalau begitu perdikan sudah menjadi negara dalam negara. Apa maksud Raden? Siapa namamu? Saya Raka, Raden. Dan ini adik saya Rake. Rake, dengar. Perdikan itu ada dalam wilayah Kartanegara. Jadi, siapapun yang ada di sini, mereka adalah warga negara Kartanegara. Warga negara yang harus tunduk dan patuh kepada Eyang Prabu Kartanegara. Jadi, kalau ada ratu seperti yang kalian katakan, maka tidaklah salah kalau saya menyebut perdikan negara dalam negara. Raden, cukup. Silakan duduk. Ini bisa menjadi masalah besar, Nyi. Raden, saya kira tidak ada salahnya kalau saya menjadi ratu di rumah saya sendiri. Dan saya kira juga tidak salah kalau Raka, Rake, beserta murid-murid saya lainnya meratukan gurunya. Inilah yang disebut keriwian dari Grojogan, Nyi. Yang pada awalnya kecil bisa menjadi besar. Apa maksud Raden? Memang benar. Nyi Rampak hanya menjadi ratu di rumah Nyi Rampak sendiri. Tapi setelah itu, ini perguruan Nyi Rampak. Ini pusat ilmu kanuragan dan ilmu kebatinan. Dan Nyi Rampak sendiri adalah seorang peramal. Peramal yang sangat berpengaruh. Apa jadinya perguruan ini kalau menjadi besar dan berkembang? Perguruan tetap perguruan, Raden. Dan jangan khawatir, saya tetap peramal yang tidak berbahaya. Itu yang saya harapkan. Kita kembali ke pertanyaan awal. Kenapa Raden datang ke sini? Pasti ada sesuatu yang sangat penting. Hingga jauh-jauh Raden datang ke pesanggeran saya. Katakan padaku, Nyi Rampak. Ramalan apa yang telah Nyi Rampak sampaikan kepada Bunda, sehingga Bunda menjadi kehilangan kendali seperti itu?
Saya hanya mengatakan berdasarkan bunyi ramalan. Katakan bunyi ramalan itu, Nyi. Menurut yang tersurat, Pangeran Anglingkusuma tidak akan menjadi Raja Malawapati. Dan dalam ramalan itu juga disebutkan bahwa Pangeran Anglingkusuma akan kabur dari Malawapati karena menghindari perkawinan. Lalu? Dan mengenai Raden sendiri, Raden akan menjadi raja karena mengisi kekosongan tahta. Ini Nyi Rampak. Ramalan inilah yang menyebabkan Bunda mendesak Romo Prabu agar Kanda Anglingkusuma mencari pendampingnya. Dengan begitu, Bunda memaksa mempercepat ramalan itu agar Kanda Anglingkusuma cepat kabur dari Malawapati. Saya tidak bisa dipersalahkan, Raden. Kalau Gusti Ayu Sukesi mempercepat terlaksananya ramalan. Memang, Nyi Rampak tidak salah. Tapi bagaimanapun juga, Nyi Rampak harus ikut saya menghadap Eyang Prabu Kertanegara untuk mempertanggungjawabkan ramalan yang menyesatkan ini. Tidak. Haruskah aku memaksamu, Nyi Rampak? Raden, aku yang akan memaksamu keluar dari sini, Raden Danurwenda. Rake, bawa keluar Raden Danurwenda dari sini. Ya! Raka, Angga, ringkus dia! Maaf, Raden. Maaf, bagaimanapun saya harus membantu Raden. Tepat sekali kedatangan kata. sudah Wira. Pendekar Ajir Tahun. Hati-hati, kata. Ilmu dia cukup tinggi. Kelihatannya aku harus turun tangan sendiri. Tidak perlu, Guru. Biar saya dan Rake yang akan mengatasinya. Benar juga. Tenaganya harus dikuras. Siapa dia, Raden? Maaf, Kakang. Saya akan sangat terima kasih kalau Kakang tidak bertanya tentang dia. Dan apa kepentingan saya berurusan dengan dia? Maaf, Raden. Maksud saya... Tidak. Kamu curang, sudah Wira. Siapa kamu?
Aku penguasa perguruan ini. Hah! Kehadiranmu di sini akan membunuh atau melerai pertarungan. Aku hanya ingin menyelamatkan Raden Danurwinda dari penguasaan yang kamu lakukan. Baik, kalau itu yang kamu inginkan. Tapi sudah siapkah kamu untuk menghadapi pedang Nanggala yang kumiliki? Lihat ke sana. Pedang Nanggala. Raden, hati-hati dengan pedang Nanggalanya. Apa yang kakang maksudkan dengan pedang Nanggala? Pedang Nanggala dapat mengeluarkan bidaran kilat yang bisa menghancurkan apa saja. Adi Pendekar Gunung! Hancurkan! Kurang ajar. Cepat, pegang tanganku. Sembah saya Sang Maharsi. Iya, Sembah saya Sang Maharsi. maafkan aku. Kalau aku terpaksa ikut campur menjauhkan Raden dan kamu sudah wirat dari terjangan pedang Nanggala. Saya pernah mendengar tentang kedahsyatan pedang Nanggala itu, Sang Maharsi. Tapi baru kali ini saya melihat wujud pedangnya. Dan baru kali ini saya tahu bahwa perempuan itu adalah pemiliknya. Iya, Ya, perempuan itu Rampak namanya, Sudawirat. Sembah saya Sang Begawan. Sembah saya Sang Begawan. Ia peramal, juga guru ulah kanuragan. Rampak mendapatkan pedang Nanggala karena gentur tapanya di Grojogan Sewu. kalian tidak usah kaget. Kenapa kita semua harus berkumpul di sini? Aku melakukan ini karena melaksanakan tugas dari dewa. Melaksanakan tugas dewa. Iya, menyelamatkan Raden dari terjangan pedang Nanggala adalah tugas pertama. Sedangkan tugas keduanya adalah menghadang perjalanan Raden untuk tidak sowan ke Eyang Prabu Raden, yaitu Prabu Kartanegara. Kenapa begitu, Sang Maharsi? Niat kuat yang ada dalam hati Raden adalah untuk mencari Pangeran Alengkusuma. Niat utama itulah yang harus Raden laksanakan. Kenapa harus tergoda mampir ke Nyai Rampak? Kenapa berkeinginan kuat untuk datang ke Kartanegara? Saya... Jangan, Raden. Jangan mudah berbelok arah. Jangan nomor duakan tujuan utama. Raden punya niat bersih untuk menyusul, mencari, menemukan, dan membawa kembali Pangeran Angling Kusuma ke Mawapati. Itulah yang harus Raden lakukan. Niat baik Raden itu sudah dicatat dan direstui oleh dewa. Jangan berubah pikiran. Jadi, apa yang harus saya lakukan, Sang Maharsi? Lanjutkan perjalanan. Dan jangan kembali ke Nyai Rampak atau mampir ke Kartanegara. Dewa akan merestui perjalanan Raden. Kasinggihan Dawuh, Sang Maharsi. Saya mengerti. Adi Begawan, silakan. Cincin ini, cincin Mustika Ratri, Raden. Dengan memakai cincin ini, maka Raden bisa melihat terang dalam gelap. Dan melihat yang seharusnya tidak bisa Raden lihat. Cium cincin ini dengan lembut, maka ia akan bekerja seperti yang Raden inginkan. Pakailah. Wah, sangat bagus. Terima kasih, Guru. Terima kasih. Ya. Maaf, Sang Maharsi. Bagaimana dengan tugas yang saya emban dari Gusti Prabu Angling Dharma? Saya
Saya harus membawa kembali Raden Danurwinda ke Malwapati. Kembalilah ke Malwapati dan ceritakan apa yang telah terjadi. Aku yakin anak Prabu Angling Dharma akan bisa mengerti dengan kenyataan yang harus anak Prabu hadapi. Saya mengerti Sang Maharsi. Dawuh inilah yang akan saya laksanakan. Bagus. Adi Begawan,